Frodro tahu persis seperti apa kejeniusan orang-orangnya, dan itulah yang membuatnya semakin takut. Di antara semua bidang bintang di sekitarnya, tidak ada kekuatan atau kota terapung yang dapat melampaui kualitas Mahkamah Agung. Lagi pula, ada terlalu banyak perbedaan dalam sumber daya. Tapi sekarang, Qin Yichen, yang sama sekali tidak mendapatkan banyak sumber daya dari alam abadi, kemungkinan besar adalah orang yang tidak bisa bergaul di bidang bintang lain, dan bawahannya benar-benar dapat bertarung melawan mereka. Ini sudah keterlaluan. Apalagi bagi seseorang yang bertubuh seperti Frodro, dia lebih menyadari betapa banyak keuntungan yang mereka miliki. Tanpa keunggulan seperti itu, dia mampu bersaing dengan bawahan yang dia kembangkan, baik yang memiliki peluang besar atau dibimbing oleh guru-guru terkenal. Terlepas dari situasi kuil penguasa cahaya yang buruk, Frodro yakin bahwa tidak ada terlalu banyak peluang di kuil penguasa cahaya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada orang kuat yang menunjuk. Di kuil penguasa cahaya, hanya bimbingan pribadi Qin Yichen yang dapat memungkinkan untuk membuat pertikaian seperti itu. Kecuali penguasa cahaya, Frodro tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mengajar seorang jenius yang luar biasa meskipun kekurangan sumber daya. Tatapan Frodro pada Qin Yichen langsung berubah. Untuk orang yang kuat, kecemerlangannya hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat, dan waktu yang bisa dia lewati hanya dibatasi oleh umurnya. Bagaimanapun, bakat setiap orang berbeda, metode kultivasi yang sama sangat kuat untuk beberapa orang, tetapi bagi orang lain biasa-biasa saja. Dan Qin Yichen melanggar aturan yang hampir tidak bisa dilanggar ini. Dia mengajar murid magang, dan lebih dari satu. Ini bukan tingkat konfrontasi yang sama, ini adalah serangan lintas lintang. Jika tidak ada gangguan dari dunia luar, jika kuil penguasa cahaya dibiarkan berkembang seperti ini, situasi Mahkamah Agung dapat dibayangkan. Itu pasti gagal total. Frodro menatap Qin Yichen, seolah mencoba merobek wajah aslinya yang disamarkan. Pada akhirnya, apa yang ingin kamu lakukan, dan di mana kamu ingin berada? Qin Yichen tersenyum santai, menoleh untuk melihat cakrawala, seperti yang dia harapkan. Lin Bai dan Li Yun memenuhi harapannya dan menolak dua sosok paling kritis. Meskipun Fatih datang terlambat dan mengambil alih pertempuran sedikit terlambat, pada dasarnya, dia tidak sepenuhnya dirugikan, terutama setelah orang-orang yang dia bawa ke pertempuran. Situasinya pernah menemui jalan buntu. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah semua bawahan yang telah dikultivasikan oleh Frodro dengan sekuat tenaga. Belum lagi kekuatan mereka. Mereka juga memiliki bakat dan sumber daya yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Namun, dalam pertempuran ini, mereka sebenarnya tidak memilikinya. Ketika apa saja keuntungannya. Untuk setiap saat kebuntuan dalam pertempuran, hati Frodro menjadi lebih bermartabat. Saat pertempuran berlanjut, wajah Frodro menjadi sedikit kaku. Seolah-olah orang yang duduk di depannya bukanlah seseorang yang bahkan tidak memiliki kekuatan puncak satria, tetapi monster yang bisa menelannya kapan saja. Qin Yichen hanya tersenyum ringan. Dia tahu apa yang ditanyakan Frodro, tetapi Qin Yichen tidak punya ide untuk menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Apakah saya perlu memberitahu Anda? Apakah ini ada hubungannya dengan keputusan Anda selanjutnya? Frodro tercengang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa semua pikirannya dipahami oleh Qin Yichen, dan tidak ada kecelakaan sama sekali. Dia seperti mainan yang dipegang di leher seseorang. Tidak ada kecelakaan bahwa seseorang mengambil kuncinya, dan dia memegangnya di tangannya, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Menerima saran Qin Yichen adalah jalan tambahan, jalan yang sangat bermanfaat baginya, dalam dilema antara dikorbankan oleh Mahkamah Agung dan mengorbankan saudara-saudaranya. Setelah 8 napas pertimbangan, Frodro akhirnya menyerah. Dia menatap Qin Yichen dengan senyum malu putus asa di wajahnya. Kamu benar-benar membunuhku, apakah aku masih punya pilihan? Qin Yichen menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak, lalu berkata, sebenarnya ada, itu hanya tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Ekspresi acuh tak acuh Qin Yichen tiba-tiba membuat Frodro sedikit penasaran. Apakah ada cara lain? Frodro tidak yakin, tetapi dia tahu bahwa jika Qin Yichen berani mengatakan hal seperti itu tidak boleh tanpa tujuan. Sama seperti sebelumnya, ketika dia berjanji pada Qin Yichen untuk datang, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen akan benar-benar dapat meyakinkannya. Sekarang setelah Qin Yichen mengangkat topik itu lagi, Frodro secara alami mendengarkan dengan sabar. Hanya saja dia tidak yakin apakah Qin Yichen akan begitu baik dan memberitahunya sesuatu yang lebih. Oh, saya tidak berpikir Anda akan memberitahu saya ini. Meskipun Frodro mengatakan ini, setelah berbicara, dia memandang Qin Yichen dengan seluruh perhatiannya, mencoba menemukan petunjuk dari ekspresinya, bahkan jika itu adalah bukti bahwa Qin Yichen tidak akan memberitahunya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak melihat reaksi apapun di wajah Qin Yichen. Dia masih memiliki senyum acuh tak acuh yang tergantung di wajahnya, tenang seperti genangan air yang tergenang, tetapi seperti suara gemuruh drum yang dipukul. Qin Yichen menuangkan segelas anggur lagi untuk Frotzel dan meletakkan toples anggur, kata Qin Yichen perlahan. Ini sebenarnya sangat mudah.
Alasan sebenarnya mengapa Anda akan dihukum oleh Mahkamah Agung mungkin hanya karena latar belakang Anda sendiri tidak mencukupi. Andalah yang dapat digantikan di Mahkamah Agung. Jika Anda memiliki sarana dan kemampuan untuk membuktikan bahwa Anda tak tergantikan, saya tidak berpikir Mahkamah Agung itu bodoh, dan itu tidak akan memiliki hubungan kebuntuan dengan Anda. Tentu saja, premisnya adalah Anda bisa melakukannya. Setelah berbicara, Qin Yichan mengangkat gelas anggur di tangannya, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Beri Anda 10 napas waktu untuk mempertimbangkan. Tenaga di tangan saya tidak cukup seperti yang Anda harapkan. Saya harus bergabung dengan medan perang nanti. Jika saya dapat memiliki 10 orang lagi seperti ini, maka pada dasarnya tidak ada Mahkamah Agung milik Anda. Ada apa? Frodro menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa lama dia menghela nafas panjang. Tidak, katakan padaku, hasil seperti apa yang kamu inginkan dalam pertempuran ini. Aku akan memberikannya kepadamu. Frodro akhirnya berkompromi pada saat ini, dan dia tahu bahwa dalam konfrontasi ini, dia benar-benar dirugikan. Meskipun alasan sebenarnya untuk kerugian ini bukan pada dirinya, tetapi dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung. Bukankah ini kunci yang tidak pernah dia pikirkan? Sejak awal, Frodro mengakui bahwa hubungan itu salah, jika tidak sepenuhnya salah. Di depan raksasa seperti Mahkamah Agung, siapapun dapat diganti, dan semua dapat diganti, dan yang disebut dewa ini. Tetapi mereka ditipu oleh nama palsu, dan mereka ditipu oleh Mahkamah Agung. Mereka tertipu oleh sikap toleran mereka, tertipu oleh hati mereka sendiri. Dunia tidak pernah kekurangan kegelapan, yang kurang hanyalah mereka yang dapat bertahan hidup setelah kegelapan dan yang akan keluar dari kegelapan.